Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Arfiansah dengan NIM 2407048. Kali ini kita akan membahas salah satu bagian yang sangat penting, yaitu struktur and written expression. Ya, langsung saja. TOEFL struktur adalah bagian dari tes TOEFL ITP yang menguji kemampuan kamu dalam memahami struktur tata bahasa Inggris. Di bagian ini, kamu akan melihat dua jenis soal. Yang pertama, struktur, memilih kata atau frasa untuk melengkapi kalimat. Yang kedua, written expression, mencari bagian kalimat yang salah secara tata bahasa. Setelah itu, tips penting agar kamu sukses di bagian struktur. Yang pertama, kuasai pola dasar kalimat, yaitu subjek ditambah predikat. Yang kedua, pahami tenses, passive voice, non-clause, and conditional sentence. Yang ketiga, perhatikan kata hubung seperti that, which, dan because. Yang keempat, latihan soal secara rutin. Oke, yuk kita coba satu contoh soal bagian struktur. Bla 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 causes the disease is bla 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 causes the disease is still uncrowned. Pilihan A, what, B, which, C, that, D, who. Jadi untuk jawaban yang tepat adalah what, karena bagian yang kosong adalah subjek dari kalimat. Kita butuh klausa yang berarti apa yang menyebabkan penyakit. Maka jawaban yang tepat adalah what causes the disease. Semoga penjelasan ini membantu kamu lebih paham tentang TOEFL struktur. Jangan lupa latihan setiap hari. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irga Christian S dengan NIM 2407089 dari Prodi D4 Teknologi Rekayasa Mesin Industri Perkebunan. Di sini saya akan membahas soal tentang TOEFL, yang mana soal itu, after finishing my homework, then I went to the movie. Ada 4 jawaban yang benar. Pertama itu ada 4 jawaban. Mari kita cari jawaban yang benar itu yang mana. Yang pertama itu adalah after finishing my homework, I went to the movie. Dan yang B yaitu after I finished my homework, then I went to the movie. Yang C yaitu I went to the movies after finishing my homework. Dan yang D yaitu I went to the movie then after finishing my homework. Jadi jawaban yang benar itu yang A, yang mana jawabannya adalah after finishing my homework, I went to the movies. Untuk penjelasan dari soal tersebut, yaitu dalam soal di atas, jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang memiliki struktur kalimat yang paling efektif dan efisien. Dalam bahasa Inggris, struktur kalimat yang efektif dan efisien bisa memiliki pola subjek, predikat, atau objek atau SVO. Dalam soal yang saya jelaskan tadi, yang mana jawabannya itu yang adalah yang A, jawaban yang paling tepat karena memiliki struktur kalimat yang paling efektif dan efisien.
dalam mengerjakan soal-soal TOEFL, struktur paling penting untuk memperhatikan struktur kalimat dalam memiliki jawaban yang memiliki struktur kalimat yang paling efektif dan efisien. Itu penjelasan menurut saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Farizi dengan NIM 2407008. Di sini saya akan membuat video penjelasan tentang TOEFL struktur, dan pada video ini saya akan membahas struktur kalimat yang efektif dalam bahasa Inggris khususnya untuk ujian TOEFL. Saya akan membahas struktur kalimat yang efektif karena struktur kalimat yang efektif sangat penting dalam bahasa Inggris. Pada bagian ini saya akan membahas tentang jenis-jenis struktur kalimat dan bagaimana menggunakannya dengan efektif. Jenis-jenis struktur kalimat. Struktur kalimat terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu kalimat sederhana. Kalimat ini adalah kalimat yang memiliki satu klausa independen saja. Dan yang kedua adalah kalimat majemuk. Kalimat ini adalah kalimat yang memiliki 2 atau lebih klausa independen yang dihubungkan dengan konjungsi. Dan kemudian yang terakhir yaitu kalimat kompleks. Kalimat ini adalah kalimat yang memiliki 1 klausa independen dan 1 atau lebih klausa dependen. Selanjutnya, saya akan memberi tips dan strategi untuk menemukan kalimat yang efektif. Tips dan strateginya saya bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pahami struktur kalimat. Pahami struktur kalimat yang efektif dan identifikasi kesalahan dalam struktur kalimat tersebut. Yang kedua yaitu gunakan konjungsi yang tepat. Gunakan konjungsi yang tepat untuk menghubungkan klausa dalam kalimat. Dan yang terakhir yaitu perhatikan keselarasan. Perhatikan keselarasan antara subjek dan predikat dalam sebuah kalimat. Oke, di sini saya akan memberikan contoh soal. Pilihlah kalimat yang paling efektif di bawah ini. A. Saya pergi ke pasar karena saya ingin membeli beberapa bahan makanan. Titik. Yang B. Saya pergi ke pasar, saya ingin membeli beberapa bahan makanan. Titik. Yang C. Saya pergi ke pasar untuk membeli beberapa bahan makanan. Titik. Yang terakhir yaitu saya pergi ke pasar, karena membeli beberapa bahan makanan. Dari ketiga 4 yang di atas tadi, jawaban yang benar yaitu yang C ya teman-teman. Yaitu saya pergi ke pasar untuk membeli beberapa bahan makanan. Titik. Oke, sekian dari video penjelasan tentang TOEFL dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kala, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Maulana dengan NIM 2407007. Selamat datang di video penjelasan tentang TOEFL struktur. Pada video ini, kita akan membahas tentang struktur kalimat yang efektif dalam bahasa Inggris, khususnya untuk ujian TOEFL. Yang pertama itu, struktur kalimat yang efektif, yang sangat penting dalam bahasa Inggris. Pada bagian ini juga kita akan membahas tentang jenis-jenis struktur kalimat dan bagaimana menggunakan dengan efektif. Yang kedua itu jenis struktur kalimat. Struktur kalimat ini terbagi menjadi tiga jenis. Yang pertama itu kalimat sederhana. Kalimat yang memiliki klausa independen. Yang kedua ini kalimat majemuk. Kalimat yang memiliki 2 atau lebih klausa independen.
yang dihubungkan dengan konjungsi. Yang ketiga, kalimat kompleks. Kalimat kompleks yang memiliki klausa independen dan satu atau lebih klausa dependen. Selanjutnya itu tips dan strategi yang menjadi 3 bagian. Yang pertama itu paham struktur kalimat. Pahami struktur kalimat yang efektif dan identifikasi kesalahan dalam struktur kalimat. Yang kedua itu gunakan konjungsi yang tepat untuk menghubungkan klausa-klausa dalam kalimat. Yang ketiga, perhatikan keselarasan antara objek predikat yang di dalam kalimat. Di sini saya akan memberikan contoh soal identifikasi kesalahan dalam kalimat. Perusahaan baru ini sangat sukses, tetapi mereka masih memiliki beberapa masalah keuangan yang serius dan harus menyelesaikannya segera. Berikut ini opsi jawaban dari pertanyaan di atas. Yang pertama itu sukses, harusnya suksesnya. Yang kedua ini memiliki, harusnya mempunyai. Yang ketiga, dan tidak diperlukan. Yang keempat, segera, harusnya segeranya. Pilihan jawaban dari opsi jawaban di atas yang benar itu adalah nomor 3 dan tidak diperlukan. Oke, sekian. Semoga video penjelasan dan contoh soal ini membantu Anda memahami TOEFL struktur dengan lebih baik.